Bayangkan sebuah pesawat yang nyaris tak terdeteksi, mampu menyerang target manapun di seluruh dunia dengan presisi luar biasa. Terbang dalam kegelapan malam, kehadirannya hanya disadari setelah misinya selesai. Ini bukan sekadar hipotesis, ini adalah kenyataan dari B-21 Raider, pembom siluman generasi terbaru milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini tidak hanya menandai kemajuan teknologi luar biasa, tetapi juga mengubah paradigma peperangan udara modern. Pada 10 November 2023, B-21 Raider melaksanakan penerbangan perdananya dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards di California. Momen ini menjadi tonggak sejarah bagi Angkatan Udara AS, menandai kehadiran pembom strategis generasi ke-6 yang dikembangkan oleh Northrop Grumman. Dirancang untuk menggantikan pembom B-52 Stratofortress dan B-2 Spirit, B-21 membawa lompatan besar dalam teknologi siluman, jangkauan operasional, serta fleksibilitas dalam berbagai skenario pertempuran. Tidak seperti pendahulunya, pesawat ini tidak dibangun untuk pamer kekuatan dalam sebuah demonstrasi publik. Justru, kesunyian dan ketersembunyiannya adalah senjata utama. Lepas landasnya yang nyaris tanpa suara menjadi simbol dari tujuan akhirnya, beroperasi dalam bayangan, tanpa terdeteksi, hingga misinya selesai. Keunggulan utama B-21 Raider terletak pada teknologi siluman canggihnya. Pesawat ini dirancang menggunakan material penyerap radar terbaru yang mengurangi pantulan sinyal radar hingga mendekati nol, serta desain sayap terbang, flying wing, yang secara aerodinamis mengurangi jejak radar dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selain itu, sistem pendingin dan pengelolaan panas inovatifnya juga mampu mengurangi emisi inframerah, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sensor pencari panas. Dengan kombinasi teknologi ini, B-21 mampu menembus wilayah udara yang dijaga ketat, bahkan oleh sistem pertahanan udara tercanggih sekalipun. Ini memberikan keunggulan strategis yang sangat diperlukan, terutama di wilayah Pasifik dan Arktik, di mana musuh seperti Tiongkok dan Rusia terus memperkuat jaringan deteksi mereka. Selain kemampuan siluman, jangkauan operasional B-21 menjadi faktor krusial dalam strategi global AS. Pesawat ini memiliki jarak tempuh tanpa pengisian bahan bakar sekitar 6.000 mil laut, 11.000 km, cukup untuk melakukan serangan lintas benua langsung dari pangkalan di AS ke target di Eropa, Timur Tengah, atau Asia Pasifik. Dengan dukungan pengisian bahan bakar di udara, jangkauannya menjadi benar-benar global. Artinya, B-21 dapat melaksanakan misi jarak jauh tanpa harus ditempatkan di pangkalan luar negeri, mengurangi ketergantungan AS pada pangkalan di kawasan yang rentan terhadap serangan musuh. B-21 bukan sekedar pembom konvensional. Pesawat ini juga berfungsi sebagai pusat kendali untuk armada drone tempur berbasis kecerdasan buatan, AI. Dalam peperangan modern, drone kolaboratif dapat digunakan untuk pengintaian dan pengawasan di medan tempur yang berisiko tinggi, peperangan elektronik seperti mengacaukan radar atau komunikasi musuh, serta melakukan serangan langsung sementara B-21 tetap berada di luar jangkauan pertahanan musuh. Dengan kemampuan integrasi data waktu nyata, B-21 menjadi otak operasi tempur, mengoordinasikan serangan dan memberikan gambaran medan perang yang lebih akurat kepada komandan militer. B-21 dirancang untuk membawa berbagai jenis persenjataan, baik senjata konvensional maupun nuklir. Untuk serangan presisi, pesawat ini dapat mengerahkan JAM, Joint Direct Attack Munition, rudal jelajah JASM-R, hingga bom penghancur bunker GBU-57. Sementara itu, dalam misi nuklir, B-21 mampu membawa bom B-6112 yang daya ledaknya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan strategi pencegahan. Namun, keunggulan terbesar B-21 adalah arsitektur sistem terbuka yang memungkinkan integrasi teknologi senjata masa depan, seperti rudal hipersonik dan senjata energi terarah, Directed Energy Weapons. Dengan pendekatan ini, B-21 tetap relevan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Salah satu kritik terbesar terhadap pembom siluman sebelumnya, B-2 Spirit, adalah biaya produksi dan perawatannya yang sangat mahal, mencapai lebih dari $2 miliar per unit. Sebagai pembanding, B-21 Raider hanya berharga sekitar $692 juta per unit. Angkatan Udara AS berencana untuk memperoleh setidaknya 100 unit, menggantikan armada pembom tua yang saat ini terdiri dari B-52, B-1B, dan B-2. Efisiensi biaya ini tercapai berkat penggunaan rekayasa digital dalam desain dan produksi, standarisasi komponen, serta strategi produksi yang lebih fleksibel, memungkinkan skalabilitas lebih tinggi. Keberadaan B-21 Raider memperkuat posisi strategis AS dalam menghadapi rival global seperti Tiongkok dan Rusia. Saat ini, Tiongkok sedang mengembangkan H-20, pembom siluman yang diperkirakan memiliki kemampuan serupa,
sementara Rusia terus memodernisasi armada Tu-160M dan Tu-22M3 untuk meningkatkan daya jangkau dan daya gempurnya. Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, Eropa Timur, dan Arktik, B-21 berfungsi sebagai alat pencegah strategis. Dengan kemampuannya menembus pertahanan musuh dan menyerang target bernilai tinggi sebelum lawan dapat merespons, pesawat ini menjadi kunci dominasi udara AS di abad ke-21. Lebih dari sekadar pencapaian teknologi, B-21 Raider adalah evolusi strategi militer AS. Dengan kombinasi siluman tingkat tinggi, daya jangkau global, integrasi AI, serta fleksibilitas dalam berbagai misi, pembom ini menandai era baru dalam peperangan udara. Kedepannya, bagaimana negara-negara lain akan merespons kehadiran B-21? Akankah ini memicu perlombaan senjata baru? Jawabannya masih belum pasti, tetapi satu hal jelas, B-21 Raider telah mengubah lanskap peperangan udara selamanya. Fondasi teknologi B-21 Raider sama, mengesankannya dengan peran strategisnya. Pesawat ini mengintegrasikan ekosistem digital canggih yang mampu menggabungkan data dari sensor onboard, satelit, dan aset sekutu ke dalam satu gambaran operasional yang kohesif. Kemampuan ini meningkatkan kesadaran situasional, memungkinkan awak pesawat atau sistem otonomnya, karena B-21 dirancang untuk opsional dipiloti, untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat di bawah tekanan. Dengan arsitektur sistem terbuka, Raider tidak hanya mendukung peningkatan teknologi saat ini, tetapi juga mengantisipasi kemajuan kecerdasan buatan, AI, dan peperangan elektronik di masa depan, memastikan relevansinya dalam dekade mendatang. Bayangkan sebuah operasi hipotetis di mana B-21 lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Witeman di Missouri, dengan misi menghancurkan jaringan pertahanan rudal musuh di wilayah yang diperebutkan. Terbang di ketinggian tinggi, pesawat ini menyebarkan drone otonom untuk mengacaukan radar lawan, sementara dari ketinggian, ia meluncurkan rudal hipersonik yang mampu menyerang target dengan akurasi tinggi dalam hitungan menit. Setelah menyelesaikan misinya, B-21 keluar dari wilayah musuh tanpa terdeteksi, meninggalkan kekacauan bagi sistem pertahanan lawan. Skenario ini menggambarkan potensi revolusioner Raider dalam mengubah keseimbangan kekuatan, memungkinkan AS untuk melumpuhkan infrastruktur militer musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran langsung. Namun, kemampuan B-21 tidak terbatas hanya pada peran pembom strategis. Pejabat Angkatan Udara telah mengisyaratkan potensi peran superioritas udara dengan kemungkinan dilengkapi rudal udara ke udara jarak jauh untuk menghadapi pesawat tempur musuh. Jika konsep ini diwujudkan, B-21 bisa menjadi platform tempur multiperan yang mampu melakukan serangan strategis sekaligus bertahan terhadap ancaman udara, sebuah pergeseran besar yang mengaburkan batas antara pembom konvensional dan jet tempur canggih seperti F-35. Fleksibilitas ini bisa mendefinisikan ulang bagaimana peran pembom strategis dalam perang modern. Namun, tidak ada sistem yang tanpa kelemahan. B-21 mengorbankan kecepatan untuk siluman dan daya tahan. Pesawat ini tidak memiliki kelincahan untuk bertarung dalam pertempuran udara jarak dekat, menjadikannya rentan jika terdeteksi oleh pesawat tempur musuh. Selain itu, faktor lingkungan seperti tutupan awan tebal atau gangguan elektronik dapat mengurangi efektivitas sensor dan sistem navigasinya. Meski demikian, program pengembangan terus berupaya meningkatkan performa ini dengan penyempurnaan perangkat lunak dan penguatan integrasi AI. Tantangan lain adalah produksi dan penskalaan. Hingga saat ini, hanya 6 unit uji coba yang telah dibangun, dan memperluas produksi hingga 100 unit atau lebih membutuhkan ketelitian tinggi agar tidak mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya, seperti yang terjadi pada program pesawat militer sebelumnya. Selain itu, musuh juga tidak diam. Tiongkok terus mengembangkan radar kuantum, yang secara teori dapat mendeteksi pesawat siluman, sementara Rusia bekerja pada sistem pertahanan hipersonik yang dapat menantang dominasi Raider. Dalam jangka panjang, tantangan ini akan menguji apakah keunggulan B-21 dapat tetap bertahan di medan perang modern yang terus berkembang. Di luar aspek teknis, pertanyaan etika dan strategi muncul. Dengan potensi kemampuan tak berawak dan integrasi AI dalam pengambilan keputusan tempur, bagaimana AS memastikan bahwa kontrol tetap berada di tangan manusia? Apakah jangkauan dan siluman B-21 akan menurunkan ambang batas untuk serangan pendahuluan yang justru dapat meningkatkan ketegangan geopolitik? Ini bukan sekadar spekulasi, tetapi isu mendesak yang harus dipertimbangkan saat Angkatan Udara AS mengintegrasikan pesawat ini ke dalam doktrin perangnya. Pada akhirnya, B-21 Raider adalah pilar utama strategi udara Amerika Serikat di abad ke-21. Pesawat ini mewujudkan komitmen AS untuk mempertahankan superioritas udara di tengah ketidakpastian global, dengan kombinasi siluman,
daya jangkau global, fleksibilitas operasional, dan efisiensi biaya yang jauh melampaui pendahulunya. Penyebarannya menjadi sinyal kuat bagi musuh bahwa tidak ada target yang benar-benar aman, terlepas dari jarak atau sistem pertahanan yang dimiliki. Namun lebih dari itu, B-21 mencerminkan pergeseran luas dalam peperangan modern, dari sekadar mengandalkan kekuatan tembak besar ke penguasaan jaringan data dan presisi operasional. Ketika produksi meningkat dan pengujian operasional terus berlangsung, potensi penuh Raider akan semakin terlihat. Apakah pesawat ini akan memperkuat stabilitas global atau justru mempercepat perlombaan senjata baru? Bagaimana dunia akan merespons kehadiran pesawat ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa sukai video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru dan berlangganan untuk eksplorasi lebih dalam tentang teknologi pertahanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.